Solo tuh kebetulan tuh kok saya itu ditahan nggak boleh nih. Mau ke luar Jawa. Oh, Kata jangan dulu, jangan nggak ada kerjaan di situ, terus dikasih mau pulang aja dulu, nanti ada kerjaannya dipanggil kan pulang lagi, nggak jadi berangkat. pulang sampai rumah. Ada ini kan mungkin udah namanya torikonya kan udah ya kan yang rekod dulu kan dari semua apa itu. Jadi kita jangan aja ikut apa mujib itu. Ya itu dari sama jadi itu. Kalau yang itu udah bubar semua, tinggal saya di situ sampai sekarang. Yang itu adalah selalu saya dikasihin kalau ada Pak ada waktu enggak, terus ada kegiatan ini bisa hadir enggak kan gitu. Terus ya untuk tak semata seperti yang dulu saya cari saudara dari temen kok kayaknya kok angel banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma shalli ala Muhammad. Di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa meneguhkan, masih bisa diperjuangkan dengan saudara tua saya. Walaupun tidak muda lagi, tapi semuanya luar biasa. Dan kita akan bincang-bincang santai bisa tentang kehidupan beliau sebelum dan sesudah, dan nanti ada perjalanan spiritual beliau. Para penonton pemirsa channel Kendeliran dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih atas supportnya, atas kehadirannya selalu, atas komen-komennya, dan jangan lupa di subscribe serta dibagikan ke teman-teman yang lain agar ilmu bisa mengalir, bisa menjadi amal jariah kebaikan kita. Dan insya Allah apa yang kita bicarakan bicara yang bermanfaat, bicara yang bisa diambil hikmahnya. Amin. Amin. Para penonton pemirsa Kendeliran, kita perkenalkan dulu. Monggo bapaknya dari mana? Walaupun saya sudah sering ngobrol, tapi namanya juga ada belum paham banget. Asalnya dari mana juga belum banget. Nama pertama perkenalkan, nama saya Ramlan. Ya, dari Padepokan Pribumi Utara. Kang Ali Cirebon berarti ya. Cirebon. Alhamdulillah. Jadi asli orang itu sebenarnya. Itu mah karangannya Giribangun Solo berarti. Iya. Cuman Cicak Cirebon. Nah, kenapa kok bisa sampai jadi orang Cirebon? Apa kalian sama orang Cirebon atau menjadi orang Cirebon? Ya memang kan kenyataannya begitu. Tadi saya orang Cirebon, dia karena diakui langsung bisa orang Cirebon. Ya itu waktu itu saya setelah waktu itu di tahun 82 saya di kampung saya pernah jadi anggota ambil waktu pemilihan umum saja. Jadi HMD pertama saya setelah Mul Bedanu, jadi saya langsung hijrah Cirebon karena saya ingin hijrah dari intinya ya cari saudara, cari ya pokoknya ya kami lanjutkan kata rasakan kalau hijrah lah yang berangkat kamu. Nah waktu itu umurnya berapa kan? Ya berarti masih bujang lah. Bujang ya betul ya, selain 60 ke 80 ya pokoknya lah 6, 7, 8 iya kan 20 kan berarti kan 82 berarti pengguna harus bilang pertama level pertama langsung ya 17, 18 lah misalnya umurnya pas waktu itu jenengan masih 17an kan Pak Pilih itu kan 17 kan? Iya ya itu ambilan pertama itu dilakukan di Cirebon sini 82 dilakukan di Cirebon. Jadi pemilihan kan 82 deh 82 kalau nggak itu hari misalnya hari ini jam segini ini saya nanti itu langsung
Kita tidak tahu hasilnya di mana, kita tahu langsung Kalau pemilu terus berangkat ya gitu ya ceritanya. Lah waktu itu hijrahnya sama siapa Mbak perginya ke Sini kebetulan saya tuh ada saudara kalau orang sini bilang layak Pak D dulu, Pak D punya anak-anaknya pada di sini. Dengar saya kan bisa kalau cerita di kamu saya itu katakan kan anak tinggal ke sana sini nggak ada anu gitu kan, nggak ada sini punya saudara tiga itu, jadi di nempel sana nempel sini, jadi ikutkan orang ikut sana itulah saya pernah waktu itu tuh. Jadi terus Pak Di saya pun mendengar saya tadinya mau ke Jakarta, malah awal rencana saya pengen mau keluar Jawa, merantau bang di luar Jawa sana lah itu yang lega yang ini. Tapi saya kondisi adik saya itu masih ya anak masih kecil, jadi saya aduh mampu enggak saya jadi saya ngarang gitu nambah kita lah saya aku mau ke Jakarta dulu, tapi adik saya tidak berangkat ke Pak yang di dari bapak ke sana tuh saya bisa daripada situ ya. Jadi namanya gitu Sandawung Sandawung maksudnya area kabupaten Ngarang kabupaten. Terus berarti tinggal di Cirebon sampai sekarang Ya sampai sekarang lah ya. Waktu dulu kan ini belum betul jadi Padang ini saya rencana mau keluarga jadi kan terus ada tangga-tangga itu pada merantau Jakarta yang kuliah yang kesini nah itu ini saya pengen itu udah berangkat sampai Solo tuh kebetulan tuh kok saya itu ditahan nggak boleh nih yang mau ke luar Jawa Jakarta. Jangan dulu, jangan nggak ada kerjaan di situ terus dikasih mau pulang aja dulu, nanti ada kerjaan dipanggil pulang lagi nggak jadi berangkat. pulang sampai rumah terus akhirnya nggak bisa itulah Pak D saya dengar saya mau lari sana sini kan. Adik saya yang teman deh cabut dulu terus dikutkan itu saya kakaknya di sana di Cirebon dulu ke sana nanti kalau adiknya di sana pasti anaknya mau. Bener adik saya yang penemuan kecil kesini kan dulu buat ini kan ditaruh di Pade yang itu saya bisa kalau ibu saya kan di sama kecamatan tapi di kelurahan Pabungan jadi beda kelurahan ya beda kelurahan satu kecamatan kelurahan bedanya antara ini kalau ini sini ke makam Pak Arto itu kalau lewat ini lewat jalur Bapak kalau nggak jalur Ibu jadi itu selatan sama utara itu berjalan ke makam Pak Arto dari Solo itu dekat sama makamnya Pak Arto berarti ya saya sebelah utaranya. Jadi waktu pemakaman itu masih di Solo? Udah sini saya udah kesini ke Jalan dua Pak Arto kan iya Pak Arto kan malah Putin juga udah di sini buat gitu terus terus akhirnya ikut ke Cirebon. Akhirnya iya gitu kan adiknya itu udah sama lah itu adik kan ikut di kakak di bapak itu ya di Pak Des itu saya dari itu sih dari ibu itulah Yolanda itu tuh mau saya mau bilang adik saya mau nggak jadi kerja apa mau bilang adik dulu kan nggak jadi kan nanti ternyata adik itu udah dilarikan ke sini kan ke Pak D tuh wis tenang wae adikmu di Cirebon wis ke sana wae aduh tadi saya mau tidak mau langsung udahlah akhirnya ke sini pancing ke Cirebon juga ya pancing yang kan ada dua satunya cowok yang cowoknya masih tinggal di daerah Karangpandan itu kalau nggak salah kakak tapi beda bapak nikah di situ ya tadi sudah setelah saya ini terus dia nusul ada temennya yang kerja di Solo tapi buka cabang di Cirebon untuk sama itu ketemu di Cirebon tadi jadikan satu di Cirebon. Kalau yang di Cirebon itu saudara dari bapak apa dari ibu? Termasuk dari bapak. Dari bapak tapi aluran juga kita nggak kata yang orang tuanya itu katanya juga masih apa ya jangan pak apa namanya
desa jauh-jauh kayak sini dari jauh-jauh gitu dari dengan yang senama kan gak kakangmu dhewe saya wong bae wae Iya. jadi bawa itu sampai sana ke pak anak kakakmu dhewe kayak gitu cuman aku belum kenal berarti beliau kesini kan lagi Tapi kalau daerah bapak itu semuanya dari sana ya Karanganyar semua iya kak iya itu sama-sama kecamatan satunya kelurahan Pablengan satu kelurahan Dalung bukan ada yang dari sini enggak ada dari sana semua makanya sentir termasuk kakak Pak Din iya semua warga di sini dari sana semua banyak orang berkembang di sini orang sana semua banyak di Cirebon banyak di saudara di sini saya begitu tertarik sini yang lucu yang ini aku ikut inilah pada ikut ya alhamdulillah yang saya kedengaran ada yang telinga ada orang nganggur nggak di sana minta tariannya udah kebetulan udah ada dan yang senang ke orang sana bahasanya ke ibunya masih mbok ya mbok aku panggilannya kan dikenalin lah lelan gue nek ini mbak aku arep melu aku karena pesennya ya terus aktivitas selama di Cirebon jadi apa mbak? Saya di ini percetakan kerja di percetakan kakak saya itu guru SMP 1 tapi dia ngambil cetakan gitu buka cetakan dari kerjaan itu buku-buku gitu yang udah buku juga kebetulan aku kasih apa itu yang awalnya cetaknya masih manual yang gesek-gesek gitu ya press itu sabton gitu kan press besi tapi yang pakai manual pakai tangan hand press betul press itu ternyata dari cetakan press kalau misalnya huruf kan hurufnya satu-satu diantar gitu nyamannya di set itu diantar huruf satu-satu terus dikasih apa terus dia dipasang lagu itu di setel apa ya digencet itu kayak orang bikin macam batako gitu dan kayak gitu ditanya beludak dan kita sebentar koreksi udah jadi malah kayak gini nih koreksi tadi pesanannya apa udah sesuai dulu udah ya langsung aja ke tukang ternyata udah menurutku cek dulu kan ada yang cekin wah ini hurufnya kebalik antara N sama itu UMN kan kata kebalik kan sama-sama tapi sama-sama itu ya kalau bentuknya sama tapi kalau kebaliknya kecil jadi ini enggak cara ini tempatnya di sini enggak standar gitu agak yang soal gitu ini bukan hurufnya ini hurufnya palsu nih nyari-nyari karena YouTube kan yang membalikan gue ini harusnya M sini kadang ditambah kok gitu yang membalikan yang bahasa orang-orang yang belajar itu awal-awal suruh ngapal huruf itu ini bungkalan dari sini R atau R udah gitu itu N sama U jangan sama yang begitu itu sampai umur sekian masih dipercetakan itu saya dipercetakan sampai 2000 berapa ya? Mana ya? Aku belum sampai 2000 ya. Sudah pindah apa tutup? Ya, itu masih jalan saya keluar ya enggak lah mundurkan diri saya. Terus ganti profesi apa? Ya pengacara, pengangguran pengacara. Ini yang itu masih jauh sebagian masih orang yang masih percaya saya ya saya layanin jadi saya tadi pernah buka beli cuman gua ketua ini pernah buka di Kangraksan awal buka Kangraksan saya buka awal yang Kangraksan awal buka di situ ya yang percaya orang tapi yang dipercaya itu adalah yang nggak amanat lah nggak amanat dan ada yang mencari yang orang situ pengen ketemu saya, jadi saya di rumah ke situ. Saya sampai situ mau saya itu dipanggil ke rumah, jadi saya kalau sana akhirnya sih semua berkali akhirnya malah bubar. Jadi mandiri untuk percetakannya nggak jadi. Nggak jadi Pak. Nah malah yang ikut sini bawa itu sudah jadi bos. Alhamdulillah malah berkahnya jadi melimpah ke orang itu. Saya kalau jadi. Tapi selama di Cirebon itu pernah main-main ke Gunung Jati apa ke? Itu kok senang. Yes, hobinya kalau kayak kan wilayah Cirebon sih walaupun bukan orang Cirebon itu sampai orang mana sih Pak orang Cirebon asli tetangga di sini namanya di Derajat itu kan kalau beda gang itu orang situ asli ketemu di majelisnya Mbah Mujid
Tahu Abang Mujib kan? Iya. Abang Mujib yang teman ayah segini. Iya. Nah, itu di situ ketemu situ pas ikutan ya itu ikut baca masih Pak Abang Mujib belum ada ini kan itu udah namanya torikohnya kan udah ya kan yang rekod dulu kan dari semua Abang Mujib itu. Jadi kita Jangan ya ikut Abang Mujib itu. Ya itu dari sama jadi gitu. Malah yang itu udah bubar semua, tinggal saya di situ sampai sekarang itu. Yang itu adalah selalu saya dikasihin kalau ada Pak ada waktu enggak, ada kegiatan ini bisa hadir enggak kan gitu. Terus ya kontak sempat yang dulu saya cari saudara dari temen kok kayaknya kok angel banget gitu. Maksudnya niatnya gitu, masa ini ada yang positif ya saya langsung tanya. Jadi yang itu kan ada apa selalu saya dikasih Pak kayak info mau support ya, support jadi alhamdulillah ini jadi ini ya lah. Waktu di Cirebon sering main ke makam-makam? Nggak, saya ke makam jarang sih. Jarang, nggak begitu sekali. Kan yang tinggal kan di sebelah di Kelayan itu dekat makam Gunung Jati kan. Setelah itu pernah setiap kali Jumat itu kan ramai kan. Jadi sama temen itu diajak kan, wah gitu tuh sini kan orang pada apa malam tuh udah lari-lari mandi pada gitu lah, malah apa-apaan kayak gini ya kan kayak gini kan. Saya jadi nggak malah ya udah yang nggak kayak kita satu lihat dari orang gitu itu nggak begitu inilah nggak kebiasaan nggak begitu menarik gitu. Ada tuh tapi berarti sama sekali tidak pernah main ke situ? Ya main pernah ya mainnya itu kalau main itu kadang-kadang pernah dari saya Mujib tuh dianjurkan suruh ini gitu, pernah ke sana juga ke sana. Ini suruh kalian di sana lah, terus ini di sana pernah. Di sana enggak sama Pak Mujib kan dikasih ini bacaan saya yang dibaca ini. Saya ngajak temen ada yang mau berangkat yuk kan berangkat. Ya alhamdulillah coba pas ke sana itu kemarau tapi ada hujan ya padahal musim kemarau tapi ada hujan. Iya tadinya dulu ada hujan ya di makamnya siapa itu? Makam Jati. Gunung Jati ya? Yang di masjidnya tapi di masjidnya kalau ke makamnya nggak bisa kan di masjidnya aja kan ini makamnya masjidnya di iya masjidnya kan di belakang makam itu kan di masjid itu dari situ sampai pulang berangkat dari sini kan waktu yang di tengah malam itu kan orang pada nggak ini terus itu waktu itu malam hujan di sana? Iya malam tengah malam berangkat dari jam 11 atau jam 10 waktu itu pulang tuh mau subuh. Berarti nyampe sana kehujanan terus kehujanan sih enggak maksudnya nggak tahu hujannya tapi lagi berangkat tuh kan ada hujan teman itu pas ada kita di dalam itu hujan tapi nggak sadar nggak ada hujan tahu keluar tanah berbahasa ya tanah ada bahasa berarti nggak mengalami mungkin ada jalan kehujanan atau enggak maksud kalau bilang itu karena kemarau berarti di luar nalar ya Pak? Terus setelah kayak gitu kok tahu-tahu ketarik ke sini itu apa? Jadi yang Mujib iya yang ngasih spot kan Pak ada amalan gini ini enggak setelah mencoba kita awalnya mandi coba gimana bakal dirasakan awalnya nggak dapat jalan jadi buka justru saya pada air kalau malam itu kan kalau kata ini ya kalau mandi malam ini tapi saya pikir saya malah makin terus kalau membeli kan mau demam itu mandi lah alhamdulillah malah tambah sehat. Tapi sebelum mengenal mandi tobat malam itu jenengan pernah nggak melakukan rutinitas atau mandi malam atau baru tahu setelah ada? Ya mandi malam ya mandi tapi nggak ini ada mandi junub dan mandi kalau kesalahan dan apa namanya saya tadinya bahkan saya kebiasaan tuh kalau siang itu lalu sampai yang benar malah nggak mandi malam setelah nggak bisa
itu sebenarnya tuh mandai, nggak bisa tidur tapi ngulangkan badan nanti itu baru nah, mandi terus gitu. sholat malam itu dulunya gitu. dan di sini malah lebih diwajibkan lagi kan. Jadi diwajibkan waktunya pas seneng waktunya itu berarti lebih senang banget. Tapi selama mandi itu 41 hari nggak ngalamin apa selain sakit-sakit itu? Macam-macam, yang demam, yang ini waktunya tinggal waktu itu malah tinggal berapa hari lagi kebentur paman saya yang itu meninggal, jadi saya mungkin nggak tahu kalau di jalan bisa dijalankan gitu, jadi saya nggak tahu tuh yang ulang lagi aja. Berarti sempat satu kali putus karena ada kejadian apa paman itu meninggal. Karena Jawa ini nggak bisa pakai terus pikirnya tinggal mati, kan kado juga ya, ada kayak belum orang sana belum, jadi putus ya wes hilang lagi. Diulang lagi sampai berapa kali mandi tempat ulangan? Ya pas kebetulan itu yang keduanya yang udah lolos. Nah, karena nggak ini sih nggak ada itu karena perjalanan nggak bisa, harusnya itu lolos karena itu yang nggak bisa. Saya tadinya belum bisa gitu jalan gitu. Maunya ada yang kayak Pak Nur itu kan bawa salin di area kan mandi di sini kan bisa tanya sambil jalan juga ternyata gitu bisa tahu gitu kayak saya waktunya ada nggak tahu tapi ya harus begitu kalau itu Pak, intinya Pak itu yang penting pulang dari awal aja Pak kata apa begitu ya punya masalah gitu. Wah namanya meriang dan apa mengias sih, tapi selama ini malah kalau nggak tuh mandi malah meriah. Ini amalnya kurang apa Mbak? Masih banyak baru mana bilik ini baru pertama ini? Iya bilik gimana rasanya? Ya begitu macam lagi dengan beritanya yang bilik itu kok menceritakan ini ternyata beda nggak kayak cerita lagi. Nah iya kan kadang kan namanya orang kan punya masing-masing ya sarananya berbeda-beda dan bentuknya yang selama nanti kan tanya gitu ya ada kenaannya lah untuk pribadi namanya pribadi sudah mulai sudah waktunya untuk kembali menyiapkan perjalanan pulang. Mudah-mudahan minta doanya minta sama Allah, mudah-mudahan dimudahkan dimampukan. Amin. Selesai amaliyahnya ya. Nah, waktu sudah tua, sudah mepet juga, zaman juga sudah zaman seperti ini kan Mbak. Iya, tentunya. Alhamdulillah masih bisa ketemu. Kalau untuk saya ini ketemu dan ketemunya ketemu itu kalau ketemunya Allah Lah takdirnya beda Mbak. Kalau takdirnya sudah ditemukan kesini ya tetap kesini. Ya masih bisa mau takdirnya tidak Allah yang menentukan ya. Ya maksudnya kalau nggak tadinya saya nggak lari ke sini misalnya. Kalau di itu Pak ini kan di tamu belum tentu jauh di sana Pak ini Pak. Ya begitu dulu, terima kasih Pak. Semoga bermanfaat ya, nanti bisa dilihat channelnya Niliran Official ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.